Pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuannya yang cantik jelita bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga tergolong sebagai anak yang rajin karena selalu membantu kedua orang tuanya ketika mereka sedang bekerja di ladang yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu hari, Seruni harus bekerja di ladang seorang diri karena kedua orang tuanya sedang ada keperluan di desa tetangga. Ia hanya ditemani oleh seekor anjing peliharaannya yang diberi nama si Toki. Sesampainya di ladang, Seruni hanya duduk termenung sambil memandangi indahnya alam Danau Toba. Sementara si Toki ikut duduk di samping sambil menatap wajah majikannya yang tampak seperti sedang menghadapi suatu masalah. Sesekali si Toki menggonggong untuk mengalihkan perhatian Seruni apabila ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar ladang. Sebenarnya, beberapa hari terakhir Seruni selalu tampak murung. Hal ini disebabkan karena sang ayah akan menjodohkannya dengan seorang pemuda yang masih tergolong sepupunya atau paribannya sendiri. Padahal, ia telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda di desanya dan telah berjanji pula akan membina rumah tangga. Keadaan ini membuatnya menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dan mulai berputus asa. Di satu sisi ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Namun di sisi lain ia juga tidak sanggup jika harus berpisah dengan pemuda pujaan hatinya. Setelah merenung beberapa saat dan tanpa menghasilkan apa-apa, Seruni beranjak bangkit dari tempat ia duduk. Dengan berderai air mata ia berjalan perlahan ke arah Danau Toba. Rupanya ia sudah sangat berputus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke Danau Toba. Sementara si Toki yang juga mengikuti majikannya menuju tepi danau hanya bisa menggonggong karena tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam benak Seruni. Saat berjalan ke arah tebing di tepi Danau Toba, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang batu besar hingga masuk ke dasarnya. Karena berada di dasar lubang yang sangat gelap, membuat gadis cantik itu menjadi takut dan berteriak minta tolong kepada anjing kesayangannya. Namun karena si Toki hanyalah seekor binatang, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali terus-menerus menggonggong di sekitar mulut lubang. Akhirnya gadis itu pun semakin putus asa dan berkata dalam hati, "Ah, lebih baik aku mati saja." Setelah berkata seperti itu, entah mengapa dinding-dinding lubang tersebut mulai merapat. "Parapat-parapat batu," seru Seruni agar dinding batu semakin merapat dan menghimpit tubuhnya. Melihat kejadian itu, si Toki langsung berlari ke rumah untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah, si Toki segera menghampiri orang tua Seruni yang kebetulan sudah berada di rumah. Sambil menggonggong, mencakar-cakar tanah dan mondar-mandir di sekitar majikannya, si Toki berusaha memberitahukan bahwa Seruni dalam keadaan bahaya. Sadar akan apa yang sedang diisyaratkan oleh si anjing, orang tua Seruni segera beranjak menuju ladang. Keduanya berlari mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Ketika mendengar jeritan anaknya dari dalam lubang, sang ibu segera membuat obor sebagai penerang karena hari telah senja. Sementara sang ayah berlari kembali menuju desa untuk meminta bantuan para tetangga. Tak berapa lama kemudian, sebagian besar tetangga telah berkumpul di rumah ayah Seruni untuk bersama-sama menuju ke lubang tempat Seruni terperosok. Mereka ada yang membawa tangga bambu, tambang, dan obor sebagai penerangan. Sesampainya rombongan di ladang, sambil bercucuran air mata ibu Seruni dan berkata pada suaminya, "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Saya hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu.'" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni segera melonggok ke dalam lubang dan berteriak, "Seruni, Seruni, Seruni anakku, kami akan menolongmu." Sang ibu ikut berteriak. Beberapa kali mereka berteriak, namun tidak mendapat jawaban dari Seruni. Hanya suara Seruni terdengar sayup-sayup yang menyuruh batu di sekelilingnya untuk merapat dan menghimpitnya. Warga yang hadir di tempat itu juga berusaha untuk membantu dengan mengulurkan seutas tambang hingga ke dasar lubang. Namun sama sekali tidak disentuh atau dipegang oleh Seruni. Sang ayah memutuskan untuk menyusul putrinya masuk ke dalam lubang. "Bu, pegang obor ini, saya akan turun menjemput anak kita." "Jangan gegabah Pak, lubang ini sangat berbahaya," cegah sang istri. "Benar Pak, lubang ini sangat dalam dan gelap," sahut salah seorang tetangganya. Setelah ayah Seruni mengurungkan niatnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bumi pun berguncang dahsyat yang membuat lubang secara perlahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan.
Beberapa saat setelah gempa berhenti, di atas lubang yang telah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah menggantung pada dinding tebing di tepi Danau Toba. Orang-orang yang melihat kejadian itu mempercayai bahwa batu itu adalah penjelmaan dari Seruni dan kemudian menamainya sebagai batu gantung. Karena ucapan Seruni yang terakhir didengar oleh warga hanyalah Parapat, Parapat, dan Parapat, maka daerah di sekitar batu gantung kemudian diberi nama Parapat. Begitulah seputar kisah cerita legenda asal mula batu gantung dan Parapat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Silakan berikan komentar agar kami bisa memperbaikinya. Terima kasih.